kalau kita bicara masalah ini, yang pertama adalah harus tahu definisi dulu. Apa sih yang disebut sehat secara mental, gitu kan? Ya. Nah, poinnya gini, kapan kita bilang sehat? Itu ketika kita merasa sejahtera secara pikiran, perilaku, dan emosi. Itu dulu. Jadi sejahtera, nyaman secara pikiran, perilaku, dan emosi. Cukup nggak? Serta harus dapat memberikan kontribusi maksimal kepada sekitar. Jadi kalau belum merasa sejahtera secara pikiran, perilaku, emosi, belum bisa memberikan kontribusi maksimal, masih ada masalah tuh. Ketika dia membeli sesuatu barang misalnya, yang sebenarnya tidak butuh, berarti emosional dia bahagia nggak? Ya. Gitu aja. Mungkin dia pikir, ya ini asumsi lagi ya teman-teman. Ketika dia bisa membeli barang-barang itu, dia bahagia. Berarti kan ada masalah. Artinya apa? Orang-orang tersebut mencari kebahagiaan di luar. Kalau kebahagiaan itu sifatnya di dalam. Oh, Gitu. jadi mengidentifikasinya seperti itu. Salah satunya itu. Jadi kalau masih ada yang mencari bahagia dengan syarat, Dengan syarat. saya bahagia kalau. Oh, Jadi kalau saya bahagia kalau, oke. gitu. Itu Karena berarti pakai syarat. banyak banget di lingkungan yang sampai dia akhirnya sering istilahnya mungkin menggadaikan. Jadi misalkan dia sampai pinjam dana dari kanan kirinya, tapi kita tahu gitu ya. Ya. Pinjol tertinggi Jawa Barat. Pinjol tuh paling tertinggi Jawa Barat loh Indonesia. Artinya something wrong. Something wrong. Jadi akses kemudahan itu jadi masalah juga. Itu pasti ngomongnya sama teman-teman dari IT dan psikologi juga tuh. Tapi artinya orang-orang tuh dari analisa bodoh saya banyak yang nggak bahagia. Ketika mereka mencoba mencari sesuatu di luar yang menurut mereka bisa membawa kebahagiaan. Handphone bagus, gitu. Baju bagus, gitu. Padahal orang-orang yang kita sebut kaya banget di dunia, Bill Gates, you name it, Mark Zuckerberg, nggak ada bajunya yang lembut, nggak ada. Jadi poinnya mereka sudah menemukan tuh place-nya. Berarti orang-orang seperti itu belum menemukan tempat kebahagiaannya. Nyata, judulnya Beautiful Mind. Ya, itu yang main Russell Crowe ya, itu film bagus banget. Di film itu dan memang pada cerita aslinya Profesor Jones ini adalah seorang profesor bidang ekonomi kalau saya nggak salah yang mempunyai gangguan skizofrenia, gangguan jiwa berat. Faktanya kan walaupun dia punya gangguan skizofrenia, paranoid kalau nggak salah, tetap bisa jadi profesor kan? Nah, jadi bedakan masalah emosi dan kognisi. Kepintaran sama masalah emosi beda. Jadi kalau orang punya masalah pinter banyak, apakah semua orang pintar itu emosi stabil? Tidak, banyak pengalaman. Nah, itu. Oke, tadi kita metakan, kita metakan kitanya. Nah, pada saat kan berarti si pemain di itu film tersebut dia meng-over. Ya. Kalau lu mau ini nanti ini loh. Dengan berbagai macam case ya. Artinya kan kalau banyak yang terugikan, artinya begitu offeringnya menggiurkan. Betul. Ya. Nah, anggap kita di sisi sebagai calon korban. Ya. Bagaimana kita mengidentifikasinya bahwa anjir ini too good to be true atau Ya, balik lagi tuh bener. Kalau kita ngerasa too good to be true, berarti sudah tanda-tanda itu. Nah, karena pengalaman saya semua proses. nggak ada tuh ya yang Kalau too good to be true berarti itu kemungkinannya kecil banget. Percaya deh, lu invest deh segini, besok udahlah coba lihat deh. Nggak ada yang bener pengalaman saya kayak gitu-gitu. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Iya. Jadi kalau ada yang menawarkan sesuatu too good to be true tanpa proses, bullshit. Balik lagi ke pengalaman fakta ya. Jadi mereka sudah tahu tuh dari cara berbicara, cara berjalan, gerak-gerik mereka sudah pengalaman fakta itu. Jadi poinnya orang-orang yang bisa melakukan itu memang orang yang sudah punya pengalaman fakta.
Pengalaman fakta. Ya udah tahu dia. Udah bicara banyak orang, segala macam. Jadi dia tahu, oh tipe yang begini mah begini, oh tipe yang begini akan begini. Apakah betul 100%? Enggak juga. Ya. Tapi mereka sudah punya Probability lah. Probability, punya intuisi ya bahasanya ya. Punya intuisi itu ada gitu. Dan itu pun harus dilatih. Udah terlatih banget itu saya yakin. Kayak saya gitu. Sebagai dokter gitu. Ya misalnya udah tahu nih ada pasien datang belum 5 menit bicara, oh ini depresi nih, saya udah tahu tuh. Cuma kenapa? Karena pengalaman ngeliat, oh yang gini mah biasanya begini, Ya, begini. Nah, pengalaman. Ya. Betul. Jadi memang kadang-kadang buat para calon, ya. Jadi kalau belum punya pengalaman, hati-hati. Tanya. Yang jadi masalah kamu banyak tanya orang. Apalagi di era yang bisa dibilang ini kan sulit ya. Penculikan anak-anak muda. Era sulit. Iya, dari sosmed kenal gini. Nah, ini tuh kan Ya, karena nggak punya pengalaman. Yang ininya yang penjahatnya istilahnya punya pengalaman. ya betul. Jadi it's all about memory ujung-ujungnya. Iya betul. Kan kadang kita juga ya suka terima pasti di SMS atau di WA yang halo Pak, apa kabar? Benar nih pesan. Jadi dia membaca perilaku umum sebetulnya. Betul. Kayak itu undangan pernikahan APK. Itu kan tujuannya bukan anak-anak kayak kita. Bapak-bapak, om-om yang udah pulang, yang nggak paham teknologi kan, klik-klik, keambil, Ya. Nah itu, kita sih nggak akan kena, iya. Gitu. Pasti, yakin. Gini ya, jadi kita balik lagi kepada gangguan nih ya. Jadi kalau dibilang apakah ini sebuah gangguan dalam artian konteksnya diagnosis, ini mungkin tidak terdiagnosis. Jadi kenapa? Karena dia produktif. Betul, Gitu. produktif. Betul kan? Cuma salah arah produktivitasnya. Sama kayak orang punya ide, ya, idenya bisa dibikin untuk bikin bisnis misalnya, atau idenya dipakai buat maling. Ya. Jadi poinnya adalah penempatan itu gifted loh. Yang satu gifted, gifted yang salah tempat. Kita bicara lagi tadi. Jadi, untuk orang-orang tadi ya dia kalau ditanya aware nggak? Aware. Apa buktinya? Banyak nggak orang yang kayak gitu jadi tobat? Ingat Catch Me If You Can nggak? Oh iya Dulu. benar. Itu kalau kata gua, Iya. dia kan nggak taruh duitnya. Iya, brilian. Akhirnya dia malah bantu FBI kan? Iya. Lah ya baru gua mau ngomong itu. Iya, jadi kalau ini ditaruh kan- di tempat yang tepat ini akan jadi senjata bagus, tajam. betul. Jadi masalahnya tinggal masalah itu kan ada masalah moral, masalah norma-norma ya. Nah itu panjang ceritanya. Cuma artinya bahwa banyak juga yang punya masalah kesehatan mental bukan hanya masalah diagnosis tapi yang gini-gini nih gitu. Kalaupun nanti nggak ada apa-apa kita kasih tahu juga. Ya. Oh ini masalahnya lu gini deh ringan gini ya udah coba perbaiki ininya udah. Nggak semua harus kita intervensi dalam, nggak perlu semua kita obatin tergantung tingkat derajatnya, spektrumnya gitu. Kita nggak bisa bilang kalau teman-teman nggak konsul, nggak nanya. Nah, spektrum itu bisa lu intip dulu di IG lu ya. IG lu Bisa di dr_Rama_Giovanni. Ya. Silakan itu ada highlight tuh. Kalau mau lihat boleh di highlightnya tuh ada banyak. lu follow buat yang malu-malu kucing mungkin ada chatting dulu kali ya. Ya, Buat kalau apa? kelihatan. pra konsul kali. Soalnya banyak banget yang nge-DM, kadang-kadang nggak kebaca. Jadi sorry di Instagram saya itu ada link tree-nya. Jadi kalau mau nanya-nanya di situ langsung. Di situ ada nomor WA dan segala macam ya, bisa langsung. Kalau DM suka nggak kebaca. Nah, Linktree di IG. Silakan. Buat malu-malu lu lihat dulu Yang saya di sidecat silahkan. Yang saya post sidecat. tweetnya bahwa Doi jadi pembicara di banyak medium Ya, stakeholder. Jadi artinya ini sudah common aja. Kaman. Oke, sampai ketemu lagi. Kalau gitu thank you bro. Thank you. Sampai ketemu lagi di Mind Talks edisi berikutnya. Ya. Sampai ketemu. Baik.